Iya, selamat datang di perkuliahan CRM. Jadi, untuk materi yang kali ini gitu ya, itu adalah materi terakhir yang akan disampaikan, secara, ceramah dari dosen. Jadi nanti selanjutnya lebih pada diskusi dari yang kalian presentasikan gitu ya. Nah, eee, kalau kalian sebelumnya di 7 minggu sebelumnya sudah belajar tentang konsep dari CRM itu sendiri, maka di, pertemuan kali ini kita mau mengkaitkan gitu lah, konsep yang sudah kalian pelajari dengan, sistem informasi. Karena itu judulnya adalah CRMIS gitu, bagaimana pengelolaan CRM menggunakan sistem informasi gitu ya. Tapi sebelumnya kita mau, apa namanya, sedikit mereview gitu ya, apa itu CRM. Jadi kalau, apa namanya, kita mau melihat definisi CRM secara mudah gitu ya, sebenarnya ini bisa diungkapkan dengan beberapa istilah gitu. Yang pertama adalah tentang customer intimacy. Apa maksudnya? Jadi, di sini menggunakan kata intim. Intim itu karena, menggambarkan suatu hubungan yang sangat dekat, gitu ya. Jadi, kalau kita misalkan, apa namanya, dibilang berhubungan intim gitu ya, ini bukan berbicara mengenai porno gitu ya, tapi kita kalau berbicara mengenai berhubungan intim, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak kenal gitu ya. Tidak mungkin dilakukan oleh, yang hanya sekedar teman gitu ya. Itu akan dilakukan oleh misalkan oleh suami istri gitu ya, seseorang yang dia itu berhubungan sangat-sangat dekat. Nah, karena itu CRM sendiri menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bahwa, eee, kalau sebuah perusahaan gitu ya, ingin, menerapkan hubungan pelanggan yang bagus, maka dia harus benar-benar dekat gitu ya. Ibaratnya seperti seorang suami istri gitu ya. Artinya apa? Sangat sangat memahami customer-nya gitu ya. Yang berikutnya adalah customer focus. Nah, kita bisa memahami seseorang saat kita fokus pada dia. Nah, karena itu biasanya saya pakai contoh kalau kita itu, seorang cowok dan cewek. Kalau seorang cowok misalkan ya, mau dia itu berhubungan dekat dengan seorang cewek, maka dia harus fokus. Dia harus fokus pada si cewek ini gitu ya, sukanya apa, nggak sukanya apa, gitu ya. Nah, kalau enggak, maka dia tidak bisa, dekat dengan cewek itu. Sama juga halnya dengan sebuah perusahaan ke pelanggannya, gitu ya. Nah, kemudian ada juga customer driven. Apa maksudnya? Eee, kita itu seolah-olah gitu dalam tanda kutip gitu ya, eee, mengikuti arah dari customer ini. Jadi customer ini kalau misalnya dia ini nggak suka kalau misalkan, apa namanya, tiap kali dilayani itu terlalu banyak ditanya tentang hal pribadinya, ya jangan lakukan itu, gitu. Tapi ada juga customer yang mungkin dia ini nggak suka kalau dilayani itu hanya orangnya dingin-dingin aja gitu ya, diem-diem aja, nggak suka. Dia pengen ngomong-ngomong, dia mungkin pengen sambil curhat, ya kita harus melakukan itu kalau kita pengen deket dengan dia, gitu ya. Nah, di akhir malah dibilang customer way of thinking and acting. Jadi pada puncaknya bahkan kita harus tahu bagaimana pelanggan ini berpikir, bagaimana pelanggan ini bertindak. Nah, jadi kalau misalnya sebuah restoran juga, kita mau apa namanya, menata mejanya, kita harus tahu pelanggan ini, eee, cara berpikirnya gimana sih kalau terhadap apa namanya, produk seperti ini. Seperti contohnya kayak apa namanya, Starbucks, ya. Starbucks itu menata, apa namanya, kafenya itu dengan apa, memahami bahwa pelanggan yang di kafenya ini pengen berlama-lama. Maka dia membuat ya suasananya yang enak untuk berlama-lama. Terus dia juga merasa bahwa di sini pelanggannya itu pengen sesuatu yang berbeda, nggak pengen hanya duduk meja kursi gitu aja. Maka kemudian dia membuat meja kursinya itu beragam model. Mulai dari yang mejanya kecil, mejanya kecil, kursinya sofa, gitu ya. Kemudian mejanya panjang, kursinya tinggi, dan sebagainya. Ya. Itu semuanya dilakukan semata-mata karena dia memahami, gitu ya, customer-nya ini berpikir seperti apa. Menyediakan colokan banyak, berpikir bahwa customer ini nanti kalau di sini, dia itu pengen kerja.
ya, maka saya harus menyediakan fasilitas itu, gitu ya. Nah, jadi definisi CRM kalau secara umumnya adalah, saya mau bilang, selalu saya bilang gini, gampangnya adalah bayangkan seperti orang kalau pacaran atau orang mau PDKT. Seorang cowok ingin mendekati seorang cewek, maka dia harus berpikir, saya harus tahu cewek ini seperti apa. Saya harus tahu apa yang dia suka. Saya harus tahu apa yang dia nggak suka. Saya harus tahu bagaimana cara dia berpikir. Saya harus tahu bagaimana cara dia bertindak. Saya harus fokus ke dia, gitu ya. Saya harus mengikuti arahnya. Kalau saya mau dekat dengan dia. Misalnya ya, kalau ceweknya itu suka rohani, saya ikut rohani. Nah, ini bukan bicara soal apa namanya pura-pura rohani ya, tapi ini berbicara konteksnya adalah bagaimana memahaminya. Kalau misalkan customer kita itu apa ceweknya yang kita target itu misalkan sukanya adalah jalan-jalan ke mall, ya nggak bisa kalau kita itu menjadi orang yang saya malas ke mall. Kamu tidak akan bisa dekat dengan cewek itu. Kamu harus ke mall juga. Supaya apa? Kamu tahu the way of thinking-nya dia, gitu ya. Nah, selanjutnya, CRM proses itu diawali dengan yang pertama, yang bagian ungu, target of potential customer. Jadi bagian ungu itu adalah kita baru mentarget siapa yang akan menjadi potential customer kita. Yang orange, kita masuk pada customer kita itu sendiri. Ya, jadi kita masuk pada siapakah yang kemudian membeli. Ya. Nah, itu jadi customer. Tapi perlu diingat bahwa customer itu bisa hilang. Lost customer. Gitu ya, masih bisa hilang. Kenapa? Bisa jadi dia beli sekali, nggak beli lagi. Yang berikutnya ada loyal repeat customer. Kalau yang ini, dia sudah jadi customer dan kemudian datang lagi, beli lagi, datang lagi, beli lagi. Dia menjadi loyal repeat customer. Dan kalau kita lihat di sini, kalau target itu baru kita melakukan customer acquisition. Artinya apa? Mengambil dari target itu. Siapa yang akan menjadi customer kita. Kalau sudah jadi customer, kita harus memberikan support. Support apa? Bukan apa support kalau dia sedih, bukan ya. Tapi support kalau misalnya dia kesulitan menggunakan produk kita, dia bisa menghubungi mana. Ya. Nah, kemudian resell. Kalau misalnya apa namanya dia itu pengen menjual lagi produk kita, apakah bisa menjadi rekan kita. Kemudian kalau dia itu pengen apa namanya menjual produk yang sudah dia tidak suka, apakah bisa gitu ya. Dan kemudian kalau loyal itu mulai baru kita melakukan segmentasi pelanggan-pelanggan kita ini seperti apa gitu ya. Di mana? Yaitu di dalamnya. Karena orang yang sudah loyal atau yang sudah beli berkali-kali di kita, itu ada dua jenis dibedakan. Ada high value repeat customer, ada low value repeat customer. Apa maksudnya high value? High value itu adalah orang yang dia itu beli bolak-balik dan belinya barang-barang yang mahal-mahal. Ya. Ada yang low value repeat customer. Dia belinya bolak-balik, tapi dia belinya nilainya tidak terlalu besar. Gitu ya. Tapi dia repeat nih. Nah, mana yang harus dipertahankan? Semuanya. High value dipertahankan, low value juga. Karena dia sama-sama repeat customer. Beli bolak-balik. Gitu ya. Nah, ini enak sekali karena kita kalau dengan orang-orang kayak gini tidak perlu membuat iklannya lagi. Dia sudah beli. Gitu ya. Nah, maka kalau didefinisikan secara apa namanya singkatnya adalah CRM system ya nantinya itu adalah sebuah sistem informasi yang didesain gitu ya untuk bagaimana membantu organisasi dalam menjalankan strategi CRM-nya. Ya, jadi perlu diingat bahwa CRM system uh, adalah sistem informasi yang bukan tiba-tiba keluar strateginya sebenarnya. Ya. Tapi dia lebih pada mendukung strategi dari sistem dari CRM perusahaan itu. Jadi perusahaan punya CRM kayak tadi customer intimacy gitu ya. Bagaimana caranya dia bisa intim dengan pelanggan? Dia butuh banyak data. Dia butuh banyak informasi mengenai pelanggan. Kalau informasi mengenai pelanggan itu, dia mengolah datanya secara manual, menyimpan datanya secara manual, itu akan sulit sekali. Maka dari itu dia butuh sistem informasi untuk apa? Membantu mengelola banyak data. Membantu mengolah banyak data menjadi informasi.
itu dilakukan oleh sistem, oleh information system. Manusia melakukan, susah. Karena itu butuh information system. Jadi ingat bahwa information system ini gunanya bukan hanya mencatat di CRM, gitu ya, pasti. Gunanya adalah membantu mengolah. Kalau hanya mencatat, orang masih bisa nyatat-nyatat terus kan dicicil nyatanya, dikit-dikit bisa. Tapi kalau mengolah dari hasil catatan yang banyak, susah kalau orang. Ya, butuh teknologi. Teknologi yang membantu. Oke. Nah, kemudian kita harus tahu customer touchpoint. Kenapa? Karena dari sinilah nanti data-data itu juga akan dikumpulkan oleh sistem. Apa maksudnya touchpoint? Touchpoint itu adalah di mana kita menyentuh pelanggan kita secara langsung. Bukan menyentuh secara fisik ya, tapi secara langsung. Yaitu misalkan di smartphone-nya kita bisa tahu perilakunya dia, di website kita bisa tahu juga perilakunya dia, dan melalui komputer, teknologi tadi ya, website tadi, dan lain-lain. Ya, direct mail dan lain-lain. Nah, seperti pada saat pandemi corona ini ya, customer touchpoint itu butuh yang virtual kayak gini, yang online, call center yang kayak gini. Gitu. Kalau sales representatif, field service technician, mungkin sekarang susah untuk menjadi customer touchpoint di saat pandemi corona seperti ini yang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh dekat-dekat dengan orang gitu ya. Takut orang. Ya. Tapi kalau ada yang lain-lain ini, wah, yang online-online, kita tetap bisa uh, terhubung dengan pelanggan. Tapi kalau yang direct mail gitu ya sama email ini, direct mail itu email apa surat langsung itu ya masih oke, tapi orang sekarang takut ya terima paket semproti dulu takut gitu ya. Email ya kadang orang itu males gitu ya kalau baca email. Saya pribadi ini kalau dapat email-email promo itu males gitu ya, kecuali kalau dia itu apa namanya sesuatu yang memang sudah saya itu sering beli, kayak misalkan saya sering beli kacamata di apa namanya Optic Sales, kemudian dapat emailnya adalah diskon 80%, oh seneng kalau itu gitu ya. Nah, kemudian kita berbicara mengenai data consolidation. Saat kita sudah memperoleh banyak data, kita harus menggabungkan data ini. Untuk apa? Kita mengerti customer secara keseluruhan. Itu ya, apa namanya, 360 degree view of that customer gitu ya. Kita tahu customer dari segala arah seperti apa gitu maksudnya gitu. Nah, kolaboratif CRM system gitu ya, memungkinkan kita untuk bisa berkomunikasi dengan pelanggan secara interaktif dan yang penting adalah secara efektif dan efisien. Kita cuma bisa berkomunikasi, tapi ternyata apa namanya kita tidak paham dengan pelanggan kita itu, wah kita bisa salah komunikasi dan akhirnya malah nggak efektif, gitu ya. Nah, berikutnya adalah operational customer relationship management system. Secara operasionalnya, sistem CRM ini akan melalui yang namanya front office process, gitu ya. Jadi di front office itu sangat butuh CRM. Kenapa? Kalau kalian pergi ke sebuah apa namanya bengkel misalkan, sampai di sana tiba-tiba bengkelnya saya pernah ngalami ya, tiba-tiba bilang gini, gimana Pak kemarin perjalanan ke Bali? Oh, kaget saya. Loh, nyebut nama saya, wisata perjalanan ke Bali. Ternyata front office-nya itu menghadapi sebuah komputer yang mencatat apapun yang saya ngomong setiap kali saya servis. Dan saya servis itu sudah cukup lama. Dan saya merasa dia itu harusnya nyatet nyatet yang saya ngomong itu kan hanya keluhan saya tentang mobil saya gitu ya, apa namanya, mungkin data saya, apa, nama, biodata, dan sebagainya. Tapi ternyata waktu itu sempat dia bilang soalnya, eee, apa namanya, "Ini, tepat Bapak bawa ke sini soalnya kalau ini dibawa jauh mobilnya nanti, apa namanya, bahaya." Terus saya bilang, "Oh iya, ini saya mau ke Bali soalnya." Saya pikir dia nggak mencatat gitu waktu itu poin saya mau ke Bali, ternyata dicatat. Sehingga front office-nya waktu itu bisa ngomong ke saya gitu. Jadi seolah-olah saya itu merasa dia kok kenal saya, dia tahu saya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau kita menggunakan, apa, sistem CRM, maka kita bisa melakukan ini, personalized marketing gitu ya, sales, service, dan sebagainya secara efisien. Ya, yang tadi saya bilang ya sebenarnya sama dengan front office tadi gitu ya, itu kan, apa namanya, juga bisa dilakukan oleh, orang marketing gitu ya, kalau dia tahu data kita dengan baik. Nah, ini tadi mengetahui pelanggan dari segala sisi gitu ya. Terus kemudian, nah ini, kemampuan karyawan untuk mengakses complete history of customer interaction, complete history ya, perlu dicatat komplit, lengkap, semuanya dicatat.
gitu ya. Kadang kita berpikir bahwa ya kita catat dari pelanggan ya yang ini aja, dia beli apa gitu ya, kemudian apa namanya, dia bayar berapa, kembali berapa, diskon berapa, itu tidak cukup sebenarnya. Akan lebih baik saat kita mencatat seluruhnya gitu ya. Kalau perlu direkam dia bagaimana gerak-geriknya, oh waktu berhadapan dengan saya dia suka mobil, oh gitu ya. Maka kemudian dia datang lagi, sudah ada tisu di depannya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian customer facing application, ini apa namanya, aplikasi apa saja nantinya, ada customer service and support gitu ya, yang akan apa namanya, menjadi aplikasi untuk CRM kita, ada Salesforce automation, jadi seperti Tokopedia gitu ya, kalau kita beli-beli sudah tidak ada apa namanya, sales-nya, sudah kita otomatis saja gitu ya. Marketing marketing ini ada cross selling, upselling, bundling, ini semuanya juga bisa dilakukan lewat sistem ya, menggunakan pengelolaan data. Cross selling itu maksudnya kalau saya beli Coca-Cola, misalkan saya ditawari Citato, nah, cross selling gitu ya. Jadi saya dikasih tahu, "Kamu kalau makan kalau minum Coca-Cola enak sama Citato." Nah, misalkan kayak gitu ya. Kemudian ada upselling. Upselling itu, merekomendasikan sesuatu yang lebih baik. Misalkan kita beli handphone, milihnya misalkan, A51, kemudian dia nawari, "Apa nggak sekalian S20 aja?" Nah, gitu ya. Nah, bundling. Bundling itu misalnya kita beli ya, sekarang ini bundlingnya keren ya, bukan bundling HP dapat kartu. Bundling kartu, beli kartu katanya kamu sekalian bisa dapat HP-nya seharga 100.000, seharga 1 juta, padahal aslinya kamu nyicil nantinya. Ya itu bundling. Gitu ya, bundling. Jadi belinya itu ditawarkan kalau kamu beli sekalian gitu ya, satu paket ini murah gitu ya. Selanjutnya ada campaign management. Campaign management itu ya namanya campaign kampanye gitu ya. Jadi, bagaimana si apa namanya, perusahaan ini akan mengkampanyekan produknya. Sekarang kalau orang mau mengkampanyekan produknya itu bisa lewat YouTube gitu ya, bisa lewat Instagram pakai selebgram dan sebagainya, gitu ya. Nah, customer touching application ini apa namanya, bagaimana, penerapannya waktu kita itu mau menyentuh pelanggan secara langsung. Nah, kalau di dalam aplikasi gitu ya. Yang pertama, kalau kita menyediakan fitur pencarian dan perbandingan secara bagus, itu oke tuh gitu ya. Kita bisa merekam data dari situ juga. Pelanggan ini suka nyari apa dan sebagainya. Technical and other information and service. Kalau kita menyediakan banyak sekali informasi teknis, informasi layanan, informasi how to dan sebagainya itu sangat membantu pelanggan juga, gitu ya. Terus kemudian customize product and service. Banyak pelanggan yang dia itu tidak puas dengan produk kita kalau secara standar. Atau mungkin banyak yang bosen kalau standar terus. Maka kemudian ada yang menyediakan produknya menjadi custom. Kayak Starbucks ya, kita lihat di daftar menu, oke, kita sudah pernah nyoba semua, bolak-balik akhirnya bosen. Loyal customer itu yang repeat order gitu ya, bolak-balik beli, bisa bosen. Maka kemudian Starbucks bilang, "Oke, kamu silakan mau minta tambahan apa? Mau minta saya ngeracik kayak apa, saya racikin." Tuh, customer product and service. Pelanggan merasa senang, gitu ya. Personalized web page, sebuah website gitu ya, kalau misalnya apa dibilang bisa memahami pelanggannya, salah satunya website ini bisa menyesuaikan, apa yang diinginkan pelanggan saya. Misalnya, pas pelanggannya daftar gitu ya, dia bilang, ngisi tanggal lahir, oke, dihitung, waduh umurnya pelanggan ini sekitar 60-an, waduh ini matanya agak-agak gimana gitu ya, agak-agak burem-burem gimana gitu ya. Maka kemudian saat dia login, tiba-tiba tulisan di websitenya jadi otomatis agak besar. Wah, seneng dong dia, gitu ya. Nah, jadi itu namanya personalized web page. Tapi waktu orang lain yang masih muda login, oh, enggak dong, tulisannya nggak jadi besar. Mungkin yang lain dilihat, oh anak muda ini suka sesuatu yang berwarna-warna gitu ya. Dia suka misalkan apa waktu ngisi data, terus kemudian diolah, kemudian apa namanya prediksi bahwa orang yang suka dia itu bilang suka party, orang yang suka party suka warna yang cerah-cerah, kasih warna cerah, gitu ya misalkan. Nah, FAQ. Kadang, pelanggan ini butuh tanya-tanya, tapi butuh jawaban secara cepat. Kalau tanya customer service kelamaan, maka disediakan FAQ, gitu ya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau kita bisa menganalisa pelanggan ini kira-kira tanya apa ya, nah maka FAQ-nya bisa tepat.
Tapi kalau FAQ asal buat, percuma juga, ya. Kemudian ada email and automated response. Nah, ini kadang ada sebuah sistem yang dia itu bisa merespons secara otomatis, ya. Nah, cuman pada prakteknya sih kadang-kadang respon otomatis ini eee, tidak cukup memuaskan pelanggan, gitu ya. Dan yang terakhir ada loyalty program. Nah, loyalty program kayak apa? Contohnya kayak Starbucks tiba-tiba bilang, "Kalau kamu punya aplikasi Starbucks di handphone kamu, saya kasih diskon." Nah, kalau kamu punya tumbler, saya kasih tumbler deh. Nah, loyalty program. Ya karena kamu sudah loyal, kamu sudah beli bolak-balik, kamu dapat ini. Mungkin juga ada, kalau kamu, apa namanya, sudah pembelian ke berapa, kamu bonusin, loyalty program, ya. Nah, ini adalah gambaran total dari Analytical Customer Relationship Management System. Jadi ingat, yang di sebelah kiri ini yang tadi saya jelaskan gitu kan, sebelah kanan Analytical CRM ada Customer Data Warehouse. Ingat ya, bahwa CRMIS bukan hanya mencatat data. CRMIS bukan hanya memberikan diskon-diskon saja, gitu ya. CRMIS bukan hanya memberikan promo-promo saja. CRMIS bukan hanya memberikan eh, apa namanya FAQ saja, tapi CRMIS adalah bagaimana cara kita mengolah data, ya, sehingga kita bisa mendapatkan promo apa yang paling tepat untuk pelanggan, sehingga kita bisa mendapatkan metode penjualan apa yang paling tepat untuk pelanggan, sehingga kita bisa mendapatkan FAQ isinya seperti apa yang tepat untuk pelanggan, bahkan mungkin dynamic FAQ. Gitu ya. Jadi nanti di project saya tunggu ide-ide kreatif kalian, bukan hanya yang modelnya biasa-biasa saja, gitu ya. Tapi yang kreatif. Bagaimana saya mengumpulkan data pelanggan? Caranya dulu kalian pikirkan. Bagaimana saya mengolah data ini? Apa yang bisa dihasilkan dari pengolahan data ini? Gitu ya. Oke. Dan terakhir, ini adalah berbagai tipe dari CRM system. Ada on-demand CRM system, ada mobile CRM system, ada open source CRM system. Nanti bisa ditelusuri masing-masing gitu ya, dipelajari seperti apa sih contoh-contohnya. Oke, mungkin hanya segitu saja gitu ya materi terakhir untuk yang apa namanya setelah UTS gitu ya minggu ke-8 ini. Setelahnya kita akan banyak diskusi tentang apa yang sudah kalian tulis gitu ya. Terima kasih, semoga kita selalu sehat.